Kuau wonten hadis pinten nggih terkait niki. Rasulullah menika pada Idul Fitri dan Idul Adha pergi ke masjid atau musola, kemudian memerintahkan jamaah perempuan untuk apa? Bersedekah. Mengapa? Karena sedekah menika bisa menghindarkan seseorang dari api neraka. Mengapa Rasulullah menekankan perempuan untuk sedekah dalam konteks ini? Karena pada malam Isra Rasul diperlihatkan bahwa penduduk neraka itu dipenuhi oleh perempuan, mayoritas itu perempuan. Orang bertanya, perempuan bertanya, apa salah kami? Kok bisa menjadi dominasi penduduk neraka? Rasul menjawab, karena kalian suka melaknat. Melaknat niko ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Kalau melaknat kepada orang-orang yang telah dinas tentang tentang kekufurannya, kayak Abi Lahab, Abu Jahal dan seterusnya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kepada person tertentu kita tidak boleh melaknat siapapun, tidak boleh, kecuali melaknat tentang tentang kelompok atau secara kolektif, misalnya walaknatullahi ala dzalimin, ala kafir, itu boleh. Tapi melaknat kepada person tertentu tidak diperbolehkan. Yang kedua, mengapa perempuan mendominasi penduduk neraka? Karena perempuan itu sering tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh suaminya. Sering perempuan mengatakan begini, selama aku jadi istrimu tidak pernah merasa enak, padahal anak walu kok tidak pernah diingatkan katanya. Itu artinya takfurnal asyirah. Kemudian alasan berikutnya adalah karena perempuan itu adalah kurang akalnya dan kurang ibadahnya. Agama dalam arti ibadahnya. Kurang akalnya bagaimana? Dalam kesaksian wanita itu 2 perempuan banding laki-laki 1. Itu pun khusus dalam urusan perdata. Kalau dalam urusan pidana, perempuan malah kesaksiannya tidak boleh diterima. Karena sebelum menyaksikan sudah takut sendiri dalam urusan pidana. Sebelum menyaksikan dia sudah takut bagaimana bisa menyaksikan. Namun kalau dalam perdata itu kesaksian 2 perempuan banding dengan kesaksian 1 laki-laki. Mengapa demikian? Karena perempuan dianggap kurang kurang profesional dalam hukum perdata ini, dianggapnya begitu, sehingga pengetahuan mereka tentang kasus-kasus itu dianggap kurang mengerti, sehingga harus 2 orang saksi sebanding dengan 1 saksi laki-laki. Itu adalah sebagai contoh bahwa perempuan itu juga kurang akalnya dibanding laki-laki. Oleh karena itu disesatkan laki-laki yang ideal itu sangat banyak, laki-laki yang mendekati sempurna itu sangat banyak. Tapi kalau perempuan yang ideal itu hanyalah Maryam ibnatu Imran dan Asiyah bintu Mazahim, yang kelak keduanya akan jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jadi Maryam itu ibu dari Nabi Isa, Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Kelak keduanya menjadi menjadi istrinya Rasulullah di dalam surga. Kemudian ada yang mengatakan bahwa perempuan yang ideal itu tidak hanya 2, tapi ada 4, yaitu Maryam, kemudian Asiyah tadi itu, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah binti Muhammad, Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menyebabkan mengapa perempuan itu mendominasi penduduk neraka saat Rasul melihat di malam Isra. Kemudian hadis ini juga memberikan pengertian bahwa dalam konteks sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu perempuan juga diperintahkan untuk mengikutinya dengan kriteria pertama, perempuan tidak cantik sehingga tidak menggoda jamaah laki-laki, atau perempuan tidak cantik tapi berpola pendek, berlagak atau tua juga cantik, tapi ini juga sama-sama menggoda. Jadi dalam konteks ini perempuan itu disarankan untuk ikut Idul Fitri dan Idul Adha itu ketika mereka pertama bukan perempuan muda, yang kedua tidak cantik,
ketiga tidak cantik, tapi dia berlagak. Meskipun dia nggak cantik tapi berlagak, tetap tidak disarankan untuk mengikuti Idul Adha dan Idul Fitri. Keempat adalah menggunakan pakaian harian, bukan pakaian pesta. Kadang-kadang kan bawa surat itu atau Adha perempuan rambut kunjang-kunjang pakai gelang kaki, itu kan menggoda. Oleh karena itu sekali lagi pakaian harian saja, bukan pakaian pesta. Maka kan hubungan dengan manfaatipun kurang lebih 5 bulan, dan sama di